Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang, atau langsung ya, pada bab yang ke-27, yaitu babu fadli silatir rahim. Bab pembahasan tentang keutamaan silatur rahim, ya. Bab pembahasan tentang keutamaan silatur rahim. Pada hadis yang ke-52, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Ubaid, ya. Haddatsana Muhammad ibnu Ubaidillah qala haddatsana ibnu Abi Hazim anil Ala an abihi an Abi Hurairah qala ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Qala la in kana kama taqulu ka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalika. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Ibnu Abi Hazim dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki karib kerabat. Saya menyambung hubungan baik dengan mereka, tetapi mereka justru malah memutusnya. Dan saya berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka justru malah berbuat jahat kepadaku. Dan mereka berlaku bodoh kepadaku, yakni berlaku buruk kepadaku. Tetapi saya tetap lemah lembut kepada mereka, menerima dan memaafkan mereka." Qala, maka Nabi SAW mengatakan, la in kana kama taqulu, kalau seandainya kejadiannya memang seperti apa yang engkau katakan, ka'annama tusiffuhumul malla, maka seakan-akan engkau telah melempari mereka dengan bara api, ya, atau arang yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, dan engkau akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, ya. Allah senantiasa menolong dan membantumu, madumta ala dzalika, selama engkau tetap dalam kondisi seperti itu. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini dijelaskan tentang ada seorang yang mana dia ini selalu menjaga hubungan baik dengan karib kerabatnya. Dia punya karib kerabat dan dia selalu berbuat baik kepada mereka ini. Tetapi justru malah balasannya itu buruk. Jadi ada kata-kata itu,
Air susu dibalas air tuba ya, air tuba. Nah, jadi di sini orang ini selalu berbuat baik kepada karib kerabatnya, menyambung hubungan baik, menjaga hubungan baik kepada mereka, tetapi justru malah balasannya itu buruk. Kerabatnya itu justru malah berbuat jahat kepada dia. Justru malah mereka yang memutus hubungan dengan orang tersebut. Jadi tidak dibalas dengan kebaikan. Tetapi orang ini tetap bersabar. Meskipun kerabatnya itu sama dia itu jahat, tetapi dia selalu tetap berbuat baik kepada karib kerabatnya tersebut. Dia tidak peduli itu dengan kejahatan yang dilakukan oleh kerabat-kerabatnya tersebut. Dia tidak peduli. Dia tetap untuk berusaha sabar dan berbuat baik kepada mereka itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Rasulullah, apabila seperti yang engkau katakan, bahwasanya kamu itu tetap bersabar, kamu tetap berusaha menyambung hubungan baik dengan mereka meskipun mereka itu jahat kepada engkau, maka seakan-akan engkau itu telah melempari bara api kepada mereka. Apa maksudnya jamaah sekalian? Kata para ulama, ya, di sini sebenarnya justru malah mereka itu yang akan mendapatkan dosanya. Kamu tidak berdosa karena kamu tidak berbuat jahat pada mereka. Yang dosa itu mereka. Justru malah mereka itu yang akan hina, kata para ulama. Kamu tetap akan jaya. Makanya di sini dikatakan Allah senantiasa memuliakan kamu. Allah senantiasa akan menolong kamu kalau kamu masih tetap seperti itu. Yang dosa itu mereka. Yang menderita itu mereka. Mereka yang akan mendapatkan hukuman dan mereka yang akan mendapatkan dosa. Nah ini. Jadi itulah yang disebutkan oleh para ulama, jamaah sekalian. Jadi orang itu justru yang akan menderita ya ketika dia itu selalu berbuat jahat. Nah, sebelumnya jamaah sekalian, kita ini ya dalam hidup di dunia ini satu sama lain itu adalah ujian. Ingat itu, kita ini satu dengan yang lain itu adalah ujian. Orang lain diuji dengan kita, kita pun dijadikan ujian bagi orang lain. Makanya dalam surah Al-Furqan ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan kalian satu sama lain itu sebagai fitnah, sebagai ujian dan cobaan. Atasbirun, apakah kalian itu mampu untuk bersabar? Kalian itu mampu sabar apa enggak? Kita ini jemaah ya, ketika dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, itu mustahil kita ini nggak dapat ujian. Satu sama lain, kita ini pasti akan diuji. Cuma masalahnya kita ini sabar atau tidak, itu saja sebenarnya. Kalau masalah diuji itu pasti diuji. Kita misalnya ya, ketika kita sudah berkeluarga, kalau kita tidak diuji dengan istri kita, maka kita diuji dengan anak kita. Kalau seandainya kita tidak diuji dengan anak dan istri kita, ada kalanya kita diuji dengan mertua kita. Kalau tidak seperti itu, kita diuji dengan orang tua kita. Kalau seandainya misal dalam berumah tangga ini misalnya kita harmonis, gak ada masalah dengan keluarga, gak ada masalah kita ini dengan anak, dengan istri, dengan orang tua, dengan mertua, misalnya gak ada masalah. Pasti kita itu akan dapat ujian dari orang sekitar kita. Dan itu sudah konsekuensi hidup di dunia ini. Mustahil orang itu aman saja, di dunia ini aman, tidak ada orang yang berbuat jahat kepada kita, semuanya suka, semuanya ridho kepada kita, itu mustahil. Pasti nanti ada orang-orang yang menjadi ujian bagi kita itu. Entah kerabat kita, entah kakak kita, paman kita, itu jadi ujian bagi kita semuanya. Sebagaimana orang lain itu juga diuji dengan kita, kita pun juga diuji dengan mereka. Sama. Cuman masalahnya kita ini sabar atau tidak, itu saja sebenarnya. Kalau seandainya kita bersabar, ya tentunya kita beruntung. Karena seperti kita jelaskan tentang pahala-pahala bersabar itu kan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kan itu kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah balasan yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar itu adalah akan diberikan kepada mereka itu pahala bighairi hisab, dengan pahala yang tanpa batas. Ya, jadi pahalanya itu jamaah sekalian tanpa batas. Orang yang bersabar itu ya pahalanya itu tidak dihitung oleh Allah. Artinya gini jamaah, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain.
Yang mana kalau ibadah yang lain itu kan kalau seandainya kita melakukannya kadang kan dikasih jelas ya pahalanya ya. Jadi misalnya orang yang mengerjakan sholat ini dan itu ya, maka akan disiapkan rumah yang ada di surga misalnya, kan jelas seperti itu. Kalau orang itu membaca zikir ini dan itu, maka dia akan disiapkan pohon yang ada di surga. Satu kali zikir seperti nanam pohon. Kalau seandainya seorang mengerjakan ini dan itu, maka dia akan memperoleh pahala ini dan itu. Jadi di situ kadang dijelaskan. Tetapi kalau masalah bersabar, Allah Subhanahu wa taala tidak perhitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah, diberikan kepada mereka tanpa batas, tiada tara. Enggak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali. Jadi kita ketika menghadapi ujian ini, diuji dengan keluarga, ya, diuji dengan anak, diuji dengan tetangga, diuji dengan teman. Kalau kita mampu untuk bersabar, maka kita akan beruntung. Tapi kalau sudah kita tidak bersabar, ya tentunya adalah murka nanti dari Allah yang datang. Ya, justru malah kita akan merugi. Jadi intinya adalah ujian. Dan orang ketika dia itu bersabar dalam menghadapi ujian ini dan dia balas dengan kebaikan orang yang berbuat jahat itu justru malah membuat derajat kita ini semakin tinggi. Kadang jemaah sekalian, orang itu kan berpikir gini jemaah, kalau orang itu memaafkan seakan-akan dia itu adalah orang yang rendah, kan itu kan? Jadi kalau ngalah itu biasanya dikira rendah, dikira tidak berani, gitu kan? Dikira penakut, macam-macam kalau kita itu ngalah. Jadi pikirannya itu kalau seandainya kita ngalah, seakan-akan derajat kita turun. Tapi sebenarnya ini ya, ini akan berbalik. Seseorang kalau seandainya dia itu mampu bersabar dan dia mampu untuk tetap berlemah lembut kepada orang yang jahat itu, maka derajatnya sebenarnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya itu berbalik. Banyak hal-hal yang berbalik yang itu di luar dari dugaan manusia. Misal dalam suatu hadis, jemaah sekalian, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mana qasat shadaqatun min mal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta itu tidak akan berkurang disebabkan sedekah. Pikirnya orang jemaah sekalian, kalau orang itu semakin banyak sedekah, maka hartanya semakin habis. Semakin sedikit. Kalau seandainya punya uang 1 miliar disedekahkan misalnya 500 juta, ya otomatis berkurang. Orang misalnya punya uang 1 juta, kemudian dia sedekahkan misalnya 500 ribu, pikirnya orang harta itu akan berkurang. Tetapi sebenarnya ini itu justru malah berbalik. Orang semakin kuat dia itu sedekahnya, maka Allah akan semakin tambah hartanya. Itu sebenarnya seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqat, kata Allah. Allah itu akan menghapus apa itu? Allah akan menghapus keberkahan dari riba dan Allah akan melipat gandakan sedekah. Jadi ini berbalik. Orang semakin dia itu memakan riba, semakin melakukan praktek riba, hartanya justru malah semakin rusak, semakin berkurang, semakin habis keberkahannya. Meskipun banyak nggak berkah. Pikirnya orang kalau dia itu melakukan praktek riba, dia akan mendapatkan harta sebesar-besarnya. Keuntungannya akan semakin banyak. Karena bagaimana tidak mendapatkan keuntungan yang sangat banyak jemaah sekalian? Karena orang misalnya ya, sodako, minjemi orang misalnya 5.000, nanti bayarnya berapa? 6.000. Kan pikirnya itu kan bertambah, berarti untung. Meneng-menengan tidak bekerja tetapi apa? Dapat uang. Kalau seandainya minjemi orang 1 juta, kemudian kembalinya 1.500.000, maka tentunya apa? Pikirannya orang ini akan semakin kaya. Tetapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba.
Allah akan menghapus keuntungan dari riba. Gak ada berkahnya di situ. Justru orang itu akan semakin melarat. Ada kalanya melarat hartanya atau melarat hatinya. Merasa kurang, merasa selalu dia itu tidak punya apa-apa meskipun hartanya itu banyak. Tetapi dia merasa kurang, kefakiran itu seakan-akan ada di hadapan mata dia. Padahal hartanya banyak tetapi selalu merasa kurang, seakan-akan dia adalah orang yang paling miskin. Ada orang punya harta sedikit tapi puas dan dia merasa sebagai orang yang sangat kaya, kan itu. Yang penting bisa makan, keluarga aman, ya kan? Sehat, lingkungan dalam kondisi aman, tidak ada yang ngerampok, maka seakan-akan memperoleh apa? Dunia dan seisinya, lapang hatinya. Hartanya yang mana? Yang dia makan saja. Tapi dia merasa puas dalam hatinya itu. Ini namanya keberkahan. Apa gunanya kalau seandainya hartanya banyak tetapi justru malah semakin cemas, semakin takut. Ada orang hartanya semakin banyak malah semakin kurus. Kenapa? Takut. Hartanya banyak tapi takut terus. Sehingga apa? Kepikiran terus, akhirnya apa? Sakit-sakitan. Gara-gara mikiri hartanya itu. Nah, ini. Jadi inilah gambarannya. Kadang sering berbalik. Kemudian tentang sedekah Allah katakan wa yurbi as-shadaqat. Dan Allah akan banyakkan, Allah akan kembang biakan yang namanya sedekah justru. Seperti tadi itu pikirannya kalau seandainya uangnya itu disedekahkan ya habis. Tapi ternyata sebenarnya kalau kita mau berani ya, kita ini misalnya punya gaji 1 bulan, misalnya 3 juta. Kalau kita mau berani sebenarnya ya, yang penting kita bisa makan, dan misalnya dengan 500 ribu kita sudah bisa makan, kemudian habis itu sisanya kita sedekahkan, maka sebenarnya kita ini akan apa? Semakin bertambah hartanya sebenarnya. Kalau kita mau berani itu jamaah. Makanya kan Abu Bakar ketika dia menginfakkan seluruh hartanya tidak membuat dia semakin miskin. Kan dari sekian sahabat itu kan yang paling berani untuk bersedekah siapa? Abu Bakar kan? Ketika sahabat sedekah dengan sekian hartanya, dengan setengah hartanya, dengan sepertiga hartanya, maka Abu Bakar dia berani menginfakkan, mensedekahkan semua hartanya. Tapi justru malah Abu Bakar radhiyallahu anhu Allah angkat menjadi seorang khalifah pertama. Mana sahabat-sahabat yang lain itu yang dia dengan setengah harta? Kan itu kan memang kayak seperti misalnya Umar dan Utsman ya. Kan itu kan tidak dengan semua hartanya. Memang mereka itu menjadi khalifah. Tetapi justru yang menjadi khalifah pertama siapa? Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu berani habis-habisan untuk Islam. Berani ente-entean untuk Islam itu sudah. Tetapi justru malah Allah angkat derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian habis itu baru Umar, kemudian habis itu baru Utsman, kemudian baru Ali bin Abi Thalib. Yang berani infak seluruh hartanya itu adalah Abu Bakar. Tetapi justru malah Abu Bakar menjadi orang yang pertama kali menjadi khalifah. Bayangkan itu. Sedekah itu luar biasa. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita mau berani-beranian, yang penting bisa makan, kemudian sisanya disedekahkan. Itu kalau kita mau berani jamaah, itu sebenarnya yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqah. Allah akan lipat gandakan yang namanya sedekah itu. Tidak akan membuat orang menjadi semakin melarat. Jadi belum ada sejarahnya, wallahu ta'ala alam, belum ada sejarahnya orang itu menjadi miskin, orang jadi melarat gara-gara sedekah. Belum ada sejarahnya itu. Ya mungkin untuk sementara habis, kemudian habis itu Allah ganti dengan sesuatu yang lebih besar. Makanya kan kita pernah dapat cerita, ada seorang yang dia itu punya uang, seingat saya 20 juta. Ya, dia punya uang 20 juta. Dari satu sisi dia harus memperbaiki rumahnya sendiri yang sudah rusak. Kemudian habis itu dia melihat rumah orang tuanya ternyata sudah mulai miring. Jadi rumahnya keluarganya itu, rumahnya orang tuanya itu sudah mulai mau roboh. Akhirnya dia ini berpikir kalau seandainya uangnya itu dia gunakan untuk rumahnya sendiri, ya memang selesai rumahnya. Tetapi rumah orang tuanya akan tetap rusak. Namun pada saat itu dia lebih memilih untuk memperbaiki rumahnya orang tuanya. Dan akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Orang itu dijumpai ya pada saat itu. Ya, ini salah satu ustadz kita yang cerita ya.
Jadi ketika datang di rumahnya, ya selesai kajian, ya seorang ustadz ini selesai kajian kemudian diundang ke rumahnya. Dan ternyata rumahnya itu jamaah ya, itu seperti istana. Pembantunya 8. Ya, kemudian rumahnya ketika masuk ke rumah itu besar. Seakan-akan di rumahnya itu kita itu apa istilahnya ya? Kayak dunia itu milik sendiri. Jadi intinya di sana itu lengkap, ya. Bahkan di rumahnya itu ada hutannya. Sampai seperti itu, saking luasnya rumah dia. Kemudian habis itu ditanya seorang ini sama ustadz ini rumah antum semua katanya. Yang seperti ini luasnya itu punya antum sendiri. Dia mengatakan, iya ustadz, ini rumah saya. Antum gimana bisa dapat harta sebanyak ini? Dia sampai ngomong apa aja mas kalian? Saya itu nggak inget, saya ini dapat harta kayak gini nggak tahu. Bagaimana ceritanya dari dulu itu? Cuman Ustaz, saya itu dulu pernah punya uang 20 juta itu untuk memperbaiki rumah orang tua saya. Dan pada saat itu saya kalau seandainya memperbaiki rumah orang tua saya nggak bisa memperbaiki rumah saya. Kalau saya memperbaiki rumah saya, ya orang tua saya tetap seperti itu rumahnya. Maka pada saat itu saya pilih untuk memperbaiki rumah orang tua saya. Dan akhirnya saya mendapatkan rezeki yang sangat banyak seperti ini. Dan saya sampai gak ingat, saya gak tahu dapat dari mana rezeki seperti ini. Sampai dia itu sudah lupa dari usaha yang mana dia itu dapat rezeki yang sangat banyak seperti itu. Sampai seperti itu. Dan itu sesuatu yang nyata. Coba antum lihat di dunia nyata ya. Antum misalnya punya uang 1 juta, coba antum sedekahkan. Antum tunggu sudah, paling gak sampai 1 bulan. Biasanya gantinya itu selalu lebih besar. Tapi kita ini sama setan selalu apa? Ditakut-takuti. Kamu ini kalau mau sedekah seperti itu, bagaimana kalau anakmu sakit? Nanti kalau istrimu minta jalan-jalan gimana? Nanti gimana kalau istrimu minta ke restoran? Anakmu nanti kalau minta mainan apa? Selalu ditakut-takutin seperti itu. Akhirnya apa? Mau sedekah 1 juta, murung. Jadi ini sedekah berapa? Paling 10.000. Akhirnya gantinya berapa? Ya paling 100.000. Paling gantinya 200.000 kan itu. Kan tergantung dengan beraninya dia, bagaimana tawakalnya dia kepada Allah kan itu. Ini kalau kita ini mau berani-beranian ya. Memang nggak wajib antum punya gaji misalnya 3 juta kemudian diinfakkan 2 juta ya nggak wajib memang. Tapi kalau masalah mau berani-beranian kita ini ya seperti itu. Ya, punya misalnya gaji 3 juta, kasihkan misalnya 2 juta. Untuk makan 1 bulan 1 juta saja. Kemudian misalnya punya gaji 6 juta, maka kalau sudah cukup dengan 2 juta untuk menafkahi keluarganya, maka sedekahkan berapa? Berapa sisanya? 4 juta. Kalau punya gaji misalnya 10 juta, infakkan berapa? Dikurangi 2 juta. Kira-kira berapa jemaah? 8 juta. Kalau kita mau berani, infakkan. Sebenarnya. Ya, sebenarnya. Nah, ini kan Allah Subhanahu wa taala pasti dia itu tidak akan menyelisihi janjinya sebenarnya. Cuman itulah setan tadi itu selalu menakut-nakuti kita. Jadi jemaah sekalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu nggak akan mengurangi harta sedikit pun sebenarnya. Sering berbalik. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah seorang hamba disebabkan pemberian maaf dia illa izzan, kecuali kemuliaan. Orang itu semakin memaafkan orang lain, maka dia akan semakin mulia. Pikirnya seperti tadi itu. Kalau orang itu ngalah, biasanya dikira apa? Kalah. Semakin ngalah, dipikir semakin apa? Rendah. Dianggap penakut. Dianggap dia itu nggak berani. Dianggap dia itu adalah pengecut. Tetapi sebenarnya berbalik. Orang itu semakin memaafkan, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin membuat dia semakin mulia sebenarnya. Derajatnya itu akan semakin tinggi. Lihat sudah, kalau orang misalnya dia merasa berani, maksudnya di situ adalah dia sombong gitu ya. Jadi maksudnya dia itu merasa tinggi. Jadi akhirnya setiap orang yang menyalahi dia misalnya selalu dia balas. Setiap kali ada orang yang salah sedikit sama dia, langsung dia misalnya membalas dengan yang lebih kejam. Coba lihat, orang semacam ini apakah semakin mulia atau semakin hina kira-kira jemaah? Pasti dia itu akan semakin hina, tidak akan membuat dia itu semakin mulia. Yang menjadi cerita baik biasanya adalah orang yang ngalah.
Yang dijadikan contoh biasanya adalah orang yang ngalah, yang memaafkan. Itu yang dijadikan contoh biasanya. Yang menjadi cerita baik, itu loh si fulan, itu meskipun disalahin seperti apa oleh kerabatnya, biasanya dia itu memaafkan, sabar orangnya. Orang sekitar dia itu pasti akan lebih sayang sama dia itu. Tapi kalau orang itu misalnya selalu marah, dia tidak mau memaafkan kerabatnya misalnya, nggak akan dia itu disayangi orang sekitar. Nggak mungkin dia itu dijadikan figur. Nggak akan orang itu akan memuliakan dia. Pasti nanti dia itu apa? Dihinakan oleh orang yang ada di sekitar dia. Itu sudah sesuatu yang menjadi sunnatullah, nyata. Semakin orang itu memaafkan, maka dia akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin rendah. Berbalik, kalau dalam masalah ini selalu berbalik. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadu karena Allah, ya, tidaklah seorang itu tawadu kepada Allah atau karena Allah, melainkan Allah akan tinggikan derajat dia. Semakin dia itu merendah, maka derajatnya semakin tinggi. Kalau orang semakin sombong, ya, semakin sombong, maka dia otomatis apa? Akan semakin rendah, baik di mata Allah atau di mata manusia. Dan itu sudah sesuatu yang sunnatullah. Semakin sombong, semakin merasa tinggi, maka akan semakin rendah. Ya, orang nggak akan suka sama dia itu. Ya. Tapi kalau orang itu tawadu, merendah, pasti orang-orang sekitar dia itu cinta sama dia, senang sama dia, ya, dimuliakan. Itu sudah sunnatullah seperti itu. Kemudian lagi orang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu juga justru malah semakin tinggi derajatnya. Ya. Dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan Allah mencintai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Dan Allah itu memberi disebabkan kelemah lembutan itu sesuatu yang tidak Allah berikan kepada kebengisan. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan Allah, ya, tidak akan memberikan sesuatu tersebut, ya, seperti apa yang diberikan kepada ar-rifqa, ya, kelemah lembutan tersebut seperti apa yang Allah berikan kepada yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yanzi'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu, melainkan itu akan menjadi perhiasan bagi dia, ya. Atau kelemah lembutan itu akan menjadi hiasan bagi dia. Wala yanzi'u min syai'in illa syana, dan tidaklah Allah itu mencabut kelemah lembutan itu dari sesuatu melainkan akan menghinakan dia. Semakin lemah lembut, orang itu akan semakin mulia. Ya, tapi kalau orang itu semakin bengis, maka orang itu akan semakin rendah. Dan kalau kita lihat jamaah sekalian, bagaimana lemah lembutnya Nabi SAW. Beliau contohkan itu, beliau itu adalah seorang yang sabar, beliau adalah seorang yang pemaaf, dan beliau itu adalah seorang yang sangat lemah lembut sekali. Makanya kan dijelaskan kan dalam suatu hadis itu, ketika ada orang Badui, dia datang ke masjid, langsung apa? Kencing di pojoknya masjid. Bayangkan itu kalau antum menjadi takmir masjid, ya, antum menjadi takmir masjid, pemimpin kampung, ya, menjadi apa misalnya? Pengurus utama masjid, kemudian habis itu ada orang yang kencing di pojok masjid. Kalau kita pikirnya pasti langsung apa? Ya marah. Ya, ada orang kencing di pojok masjid, kita yang ngurus masjidnya misalnya. Apalagi kita misalnya yang punya masjid itu. Misalnya ini. Kemudian habis itu ada orang kencing di pojok masjid, maka ya namanya manusia, ya, manusiawi, maka secara otomatis biasanya akan langsung marah. Dan seorang Badui ini, dia kencing di pojoknya masjid itu. Kemudian habis itu, ketika orang Badui ini kencing di pojok masjid itu, langsung datanglah para sahabat, langsung apa?
menghardik orang Badui tersebut. Karena ini adalah rumah Allah. Kenapa kencing di situ? Namun dengan kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang ya setelah kepada para sahabat yang marah itu, kata Rasulullah, da'uhu. Kata Rasulullah, udah biarkan orang tersebut sampai orang itu sudah selesai kencing, kemudian habis itu baru didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak langsung dihardik oleh Rasulullah, nggak langsung dimarahi, tetapi orang itu dibiarkan dulu sampai selesai kencing. Ketika sudah selesai kencing, kemudian habis itu Rasulullah perintahkan agar diambilkan seember air, kemudian habis itu disiram kencingnya tersebut oleh Nabi SAW supaya bersih, karena ini adalah rumah Allah. Kemudian orang itu baru dibilangi oleh Rasulullah, wahai fulan, sesungguhnya ini adalah masjid, tempatnya orang sholat. Ini adalah rumah Allah, ini adalah tempat untuk sholat, bukan tempat untuk kencing. Baru dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian habis itu seorang Badui ini pun ketika sholat dia berdoa sama Allah, ya Allah, ya rahmatilah saya dan Muhammad dan jangan rahmati orang lain. Dan rahmat itu buat saya sama Muhammad saja, yang lain itu jangan dikasih ya Allah. Dan Nabi SAW baru menegur pada saat itu karena doa dia salah. Nah ini. Tapi intinya jemaah sekalian, Rasulullah menegurnya pun dengan teguran yang lemah lembut, yang tidak menyinggung sama sekali. Ya, dengan teguran yang sama sekali tidak menyinggung kepada orang Badui tersebut. Nah ini. Dan inilah lemah lembutnya Nabi SAW. Ya, yang hendaknya kita ini mencontoh beliau. Namanya manusia, pastilah ada salahnya, ada lebih dan juga ada kekurangannya. Kerabat kita enggak mungkin semuanya itu imannya sama dengan antum, ya kan? Sebagian mereka ada yang pemarah, sebagian mereka ya ada juga yang sabar, sebagian mereka nanti ada juga yang sombong, ada. Tidak setawadu antum, tidak setawadu kita gitu. Ya memang itu ujian. Enggak mungkin manusia ini semuanya itu baik, itu mustahil. Pasti ada yang baik dan juga ada yang buruk. Itu sudah sunnatullah seperti itu. Antum mau hidup sama orang yang baik semuanya, ya tidak mungkin. Kalau sudah masuk surga, baru itu hidup sama orang-orang yang semuanya baik. Tapi kalau di dunia, ya mustahil seperti itu. Pasti di sana itu ada orang yang baik sama kita dan juga ada orang yang jahat, nggak suka sama kita. Itu sudah sunnatullah. Selama kita ini di dunia, pasti ada orang yang memusuhi kita. Selama kita ini di dunia, pasti ada orang yang tidak suka sama kita. Itu sesuatu yang sunnatullah. Mustahil kita ini hidup di lingkungan yang semuanya itu suka sama kita ini. Ketika kita di kantor misalnya, misalnya kita di tempat kerja ya pasti ada orang yang tidak suka ketika di tempat kerja kita itu. Bahkan ketika kita di majelis ilmu seperti ini, nggak mungkin semuanya suka. Meskipun antum sebaik apapun di dunia ini, ada orang yang gak suka. Sebagaimana orang yang sejahat apapun, pasti ada yang suka. Jadi orang baik, ada yang tidak suka. Ya jadi orang jahat ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Itulah dunia. Dan kita tentunya disuruh untuk memilih menjadi orang yang baik. Dan ketika kita menjadi orang yang baik itu, maka pasti kita ini diuji dengan orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Dan orang ini jamaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW ya ketika diceritakan kepada Rasulullah bahwasanya ketika dia itu nyambung hubungan baik dengan kerabatnya justru malah diputus, ya dia berbuat baik kepada kerabatnya justru malah dijahatin, ya, dan mereka itu selalu berbuat bodoh, maksudnya di situ selalu berbuat buruk kepada dia, tetapi dia sabar. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah senantiasa memuliakan kamu. Allah senantiasa membela kamu kalau kamu tetap seperti ini, kata Rasulullah. Sedangkan orang tersebut yang selalu jahat sama kamu, maka dia akan mendapatkan imbasnya sendiri. Kamu gak usah ikut-ikutan dengan salahnya dia, dengan kekurangan dia, biar dah dia seperti itu. Kamu jangan ikut-ikutan seperti dia. Kamu hendaknya tetap sabar saja sama dia, dan itu akan menjadi keutamaan tersendiri bagi kamu. Urusan dia nanti selalu jahat sama kamu, biarin saja. Makanya kan kemarin kita sebutkan ya, ada Imam Abu Hanifah jemaah ya, seingat saya ya. Dia punya tetangga yang selalu
ngejek, ya kan? Jadi dia punya tetangga yang selalu mabuk, kerjaannya itu mabuk terus. Kemudian malam-malam selalu apa? Selalu menghina dia. Ketika Abu Hanifah itu sholat, ya, kemudian habis itu apa? Selalu disendir-sendir. Kalau bahasa kita nyindirnya itu gini, masih enom, seharusnya enak-enak di dunia kok malah mau repot. Sedangkan dia kan mabuk-mabukan, menikmati kesenangan kan itu kan? Ya manfaatkan nih untuk kesenangan saja, namanya masa muda, ya. Mumpung urip di dunia, di akhirat wes engko lain lagi. Ya, jadi dia sama Imam Abu Hanifah pada saat itu selalu mengganggu, mabuk. Kemudian habis itu ketika Imam Abu Hanifah bangun di tengah malamnya, dia melakukan rutinitas ibadahnya, kemudian tiba-tiba tidak mendengar orang tadi yang selalu nyindir-nyindir. Biasanya tiap malam selalu ganggu. Kemudian habis itu Imam Abu Hanifah mencari dia. Bayangkan kalau kita pikirnya gimana coba? Ada tetangga yang seperti itu ya, ada orang yang selalu jahat, ketika tidak mendengar pikirnya kita gimana? Muga-muga ya wis opo lah paling wis muga-muga gak ono maneh. Ya, tapi Imam Abu Hanifah pada saat itu lain jemaah sekalian. Beliau ketika dia sudah tidak mendengar di malam itu ya, dia tidak mendengar tetangganya yang selalu jahat itu sama dia, maka Imam Abu Hanifah langsung mencari dia. Jangan-jangan dia sakit, jangan-jangan kecelakaan, jangan-jangan dia kenapa-napa. Dicari sama Imam Abu Hanifah orang itu, yang selalu jahat sama dia, selalu mencela dia setiap malam. Ketika dicari, ternyata apa? Orang tersebut ditangkap oleh petugas keamanan. Karena ya dia mabuk, pikir kita apa ya syukur gitu kan. Tapi Imam Abu Hanifah nggak seperti itu. Ketika ada preman yang selalu mengganggu, dia tidak seperti itu. Dicari malah sama Imam Abu Hanifah. Ketika dicari ternyata dia itu ditangkap oleh petugas keamanan, maka kemudian habis itu Imam Abu Hanifah memohon supaya orang itu dilepaskan. Bayangkan supaya dia itu dilepaskan dari penjara pada saat itu. Imam Abu Hanifah pada saat itu nggak seperti orang biasa. Nggak seperti orang yang rendahan, nggak seperti orang yang pada umumnya. Ya, ketika ada tetangga yang jahat, ya ditangkap, alhamdulillah. Imam Abu Hanifah nggak seperti itu. Justru malah sama beliau dicari, kemudian ketika ketemu, ya ternyata dia ditangkap, justru malah diminta supaya dilepaskan. Ya mungkin wallahu ta'ala alam, karena Imam Abu Hanifah seorang tokoh, akhirnya perkataannya didengar. Akhirnya apa? Dilepaskan. Kemudian habis itu seorang tersebut barulah dia sadar. Dia tanya sama Imam Abu Hanifah, kenapa kamu kiranya melepaskan saya? Padahal saya adalah seorang yang selalu mengganggu kamu. Ya Imam Abu Hanifah jawab saja, ya kamu itu adalah tetangga saya dan saya diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan ini bentuk berbuat baik saya sama kamu. Mengamalkan hadisnya Rasulullah ya, agar supaya apa? Menjaga haknya tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Sehingga Imam Abu Hanifah nggak peduli dengan jahatnya orang, yang penting dia berbuat baik kepada orang. Orang jahat seperti apa nggak peduli, yang penting saya baik. Itu Imam Abu Hanifah itu. Kalau orang biasa gimana? Orang jahat ya dijahatin kan itu kan? Itu orang biasa. Orang jahat dijahatin. Ya, orang berdoa buruk kemudian apa? Misalnya justru malah dibalas juga, direndah-rendahkan. Itu orang pada umumnya. Meskipun itu boleh ya. Orang mendoakan keburukan kemudian balik didoakan keburukan, itu boleh memang. Tetapi kalau misalnya kita ingin mendapatkan pahala lebih, maka ada orang yang berbuat jahat kepada kita, berbuat buruk kepada kita, justru malah kita balas dengan kebaikan. Itu orang yang khossatul khossah itu namanya. Orang istimewa. Ya. Dan orang hendaknya memilih yang seperti ini. Jangan cuma menjadi orang biasa. Ketika ada orang semakin jahat, justru malah semakin apa? Semakin dibaikin. Makanya kan, kalau nggak salah itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu jamaah sekalian, itu pernah surbannya itu dicolong sama orang. Ya. Jadi ketika, seingat saya Imam Nawawi ya, atau yang lain ya. Jadi surbannya itu dicolong sama orang. Kemudian habis itu Imam Nawawi itu ketika surbannya itu dicolong ya, diambil, orang itu lari, Imam Nawawi justru malah mengatakan apa? Qul qabiltu.
Katakan terima, ya saya terima gitu. Jadi kul qabiltu. Katakan bahwasanya saya telah menerimanya. Apa maksudnya jamaah sekalian? Kenapa di situ diperintahkan untuk apa? Mengatakan qabiltu. Maksudnya di situ adalah dalam mazhab Syafi'i, dalam melakukan hibah, pemberian, itu hendaknya apa? Ada serah terima. Kalau seandainya tidak seperti itu, maka tidak sah. Kalau misalnya antum ngasih sesuatu kepada orang, maka orang yang dikasih harus mengatakan apa? Qabiltu, saya terima. Saya kasihkan benda ini kepada kamu, dia jawab apa? Saya terima. Kalau seandainya tidak mengatakan seperti itu, maka tidak sah. Hibahnya itu tidak sah. Maka Imam Nawawi itu mengatakan apa? Qul qabiltu. Katakanlah saya terima. Artinya apa? Imam Nawawi sudah mau menyerahkan apa? Surbannya. Bukan ngejar-ngejar itu supaya mau diambil jamaah, tetapi supaya dia mengatakan apa? Saya terima ini pemberian kamu. Disuruh mengatakan seperti itu. Jadi justru malah dikejar itu bukan mau digebukin, bukan malah mau dibalas, mau dilaporkan, tidak. Tapi Imam Nawawi itu ingin memberikan surbannya kepada maling tersebut, tetapi syaratnya supaya ngomong apa? Qabiltu, saya terima, supaya sah pemberiannya Imam Nawawi. Antum kalau motornya dicolong orang, mengatakan apa jamaah? Motornya dicuri sama orang, ketahuan, antum ngomong apa kira-kira? Ketika Melayu, macam-macam dia ngomongnya. Ya, ini derajatnya orang tinggi itu seperti itu. Ya, jadi sikap mereka itu tidak sama seperti apa? Orang biasa. Ketika dicolong justru malah dia udah ambilen, cuma katakan qabiltu supaya sah ngono. Ya, ini derajatnya khassatul khassah ya. Jadi orang yang sangat istimewa sekali. Makanya orang atau dikatakan juga oleh sebagian ulama ya atau para ulama mengatakan gini. Sedekah di antara sedekah yang paling mulia itu adalah sedekah kepada siapa? Kepada musuh. Jadi ya di antara sedekah yang paling mulia itu adalah sedekah yang diberikan kepada musuh, kepada orang yang nggak suka maksudnya sama kita. Itu kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama kita, kemudian kita sedekahin, kita kasih dia itu harta, kita kasih dia itu sedekah, misalnya di situ dimuliakan dia itu, maka itu adalah termasuk sedekah yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena sedekah ketika seorang ini sedekah, dia sedang melawan hawa nafsu. Kalau sedekah sama kawan itu kan biasa aja mah. Suka sama suka. Antum seneng ngasih, dia juga suka menerima. Tetapi kalau ngasih sama musuh, itu kan hati itu kan benar-benar berat. Ini orang ini jahat sama saya. Antum ngasih itu kadang kan sambil merah matanya. Jangankan ngasih, kadang ngasihkan tetepan saja sudah berat. Antum misalnya dititipin barang, suruh ngasihkan sama orang yang antum nggak suka. Kira-kira gimana perasaannya aja mah? Nah, ini kan berat itu kan, ini titipan bukan barangnya antum, disuruh ngasihkan ke orang itu, kadang kita merasa berat. Makanya dikatakan oleh para ulama ya bahwasanya sedekah yang mulia itu diantaranya adalah yang diberikan kepada orang yang tidak kita suka, itu lebih mulia karena itu apa? Melawan hawa nafsu, menunjukkan kita ini telah mengalahkan hawa nafsu kita yang benci kepada sesama muslim, benci kepada orang yang beriman. Maka kita lawan di situ dengan kita berikan sedekah kepada dia. Nah, ini orang yang istimewa. Ya, jadi kejahatan dibalas dengan apa? Kebaikan, bukan malah dibalas dengan keburukan juga. Allah taala. Intinya, jemaah sekalian, dalam hadis ini terdapat keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang dia itu tetap berusaha menyambung hubungan baik dengan karib kerabat meskipun apa? Karib kerabat itu jahat sama orang tersebut. Makanya disebutkan dalam suatu hadis ya, insyaallah nanti akan kita bahas hadis itu. Kata Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah dengan apa? Membalas. Ya, jadi bukan dengan membalas. Kalau membalas itu misalnya gini jemaah. Orang baik dibaikin, gitu ya. Ya, jadi ada karib kerabat baik, kemudian apa? Dibaikin. Ada orang berkunjung, kita berkunjung juga. Ada orang ngasih, kita kasih juga. Itu biasa. Semua orang bisa melakukan.
Tetapi silaturahim yang sesungguhnya itu adalah ketika ada orang yang memutus hubungan baik dengan kita, kita justru apa? Berbuat baik kepada dia. Kita justru malah menyambung hubungan baik dengan dia. Maka inilah silaturahim yang sangat istimewa, yaitu menyambung silaturahim kepada orang yang memutus. Ya. Kalau balas-balesan itu biasa. Ya. Orang baik sama kita, kita baikin. Gitu ya. Orang suka ngasih, kita balik suka ngasih. Itu biasa. Ya itu bagus, gitu. Tapi itu biasa. Yang luar biasa itu adalah ketika kita menyambung hubungan baik kepada orang yang memutus hubungan baik dengan kita. Itu yang luar biasa. Laisal wasilu bil mukafi. Ya. Yang sesungguhnya, sejatinya yang menyambung silaturahim, ya, orang menyambung silaturahim itu apa? Bukan orang yang membalas, ya, bukan orang yang membalas. Tetapi ya silaturahim yang sejati itu adalah ketika orang diputus hubungan baiknya, dia justru malah apa? Menyambung lagi. Wallahu ta'ala. Demikian jemaah sekalian ya yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majelis kita ini menjadi majelis yang barokah serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.